Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, atau malam adik-adik sekalian. Persiapan UTBK kita kali ini adalah bentuk eksponen dan logaritma. Tahun 2023 dan 2025, eksponen dan bentuk akar itu keluar soalnya. Nah, kita tahu bahwa eksponen adalah materi kelas 10. Begitu kita ingat lagi. Apa itu eksponen? Misalnya kita punya 2 pangkat 3, maka ini artinya apa? 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 ya. Nah, sebanyak 3 kali hasilnya ada 8. Kalau 3 pangkat 2, maka kita kalikan 3 kali 3, bukan 3 kali 2, sebanyak 2 kali. Berarti hasilnya 9. Dari sini kita tahu bahwa yang namanya eksponen itu berarti definisinya adalah perkalian berulang. Perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Jadi kalau pangkatnya 3, maka dia 3 kali. Kalau pangkatnya 2, berarti 2 kali. Kalau pangkatnya 6, 6 kali. Nah, kalau kita buat bentuk umum sebuah eksponen A berpangkatkan M, maka kita akan mengalihkan A dengan A dengan A kali lagi sebanyak M. Nah, jadi tergantung pangkatnya berapa. Pangkatnya 3K, 2K, dan sebagainya, katakanlah hasilnya adalah B. Nah, A di sini kita sebut dengan basis. Basis yaitu angka yang dikali-kali, sedangkan sedangkan M adalah pangkatnya atau eksponennya itu sendiri, bahasa Inggrisnya ya. Nah, sedangkan B adalah hasil dari pemangkatannya. Jadi, eksponen adalah bilangan berpangkat dan pangkatnya dikali sebanyak pangkatnya itu. Jadi basisnya adalah A, lalu A-nya yang dikali-kali A, dikali A, dikali A, seperti 2 berpangkatkan 3, maka kita kalikan 2, 2, 2 sebanyak 3 kali. 3 pangkat 2, berarti kita kalikan 3, 3 sebanyak 2, 2 kali kan, berarti sini adalah 9. Kalau yang di atas 2 pangkat 8, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Nah, untuk belajar menjawab soal eksponen, maka kita perlu mendalami sifat-sifatnya. Sifat-sifat dari eksponen. Nah, yang pertama, kalau A berpangkatkan N dikali A berpangkatkan N, maka kita apakan pangkatnya. Yang kedua, kalau kita bagi, maka pangkatnya kita tambahkan. Yang ketiga, kalau pangkat dipangkatkan lagi. Nah, untuk memahami A pangkat N dikali A pangkat N secara intuisi, jadi kita belajarnya metode ultra learning. Ultra learning itu adalah memahami pelajaran sedalam-dalamnya, cepat paham dan ingat lama. Jadi pemahaman yang mendalam ya. Nah, jadi pemahaman yang mendalam. Jadi kenapa suatu rumus dikalikan lalu ditambah atau dikurangi? Nah, maka itu kita menggunakan pemahaman yang dalam, yaitu konsep di ultra learning namanya intuisi. Nah, A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi misalnya kita punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, maka secara intuisi kita adalah 2 pangkat 3-nya ini berarti 2 kali 2 kali 2. Sedangkan 2 pangkat 4 itu sendiri 2 kali 2 kali 2 kali 2. Artinya apa? Dia menjadi banyak. Jadi kalau menjadi banyak, tadinya pangkat 3, sekarang ini ada pangkat 4, oh dijumlahkan jadi pangkat 7. Jadi totalnya ada 7. Artinya 2 pangkat 3 tambah 4, 7. Jadi kesimpulannya, A berpangkatkan M dikali A pangkat N, maka pangkatnya ditambah, yaitu M tambah N. Nah, di sini tidak hanya menghafal rumus, tapi why, kenapa dia menjadi ditambah, karena dia semakin banyak. Nah, bagaimana kalau dikurangi? Kalau dikurangi, kalau dibagi, maka dia akan jadi dikurangi. Tapi kenapa? Misalnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, kita tahu 2 pangkat 5 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5, sedangkan 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2.
ada atas dan bawah, tentu dia akan saling menghilangkan atau bisa dicoret. Nah, maka dicoret 3 buah 2 di atas, 3 buah di bawah, maka tinggal 2 pangkat 2 kan. Nah, 2 pangkat 2 berarti 5 dikurangi 3 jadi 2. Jadi alasannya adalah kenapa kalau dibagi dikurangi, karena dia seolah-olah menghilangkan sebanyak bawahnya. Menghilangkan sebanyak bawah. Begitu ya. Jadi itu alasannya kenapa dia dikurangi. Sedangkan kalau pangkat dipangkatkan, itu kenapa dikali? M dikali N. Nah, kalau ingin membuktikan, misalkan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, anggap 2 pangkat 3 itu sebagai kotak. Berarti kotak pangkat 2. Berarti kita kalikan kotak dengan kotak, karena perkalian berulang. Nah, kita isi kotaknya apa? 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2. Sedangkan yang kotak satu lagi, 2 kali 2 kali 2. Berarti dia pengulangan yang berulang. Pengulangan yang berulang artinya dia kita kali. Berarti 2 kali 2 kali 2-nya sebanyak 2. Berarti 3 kali 2. Atau 2 kali 3. Nah, jadi kenapa dia dikali? Karena dia pengulangan yang berulang. Kalau perkalian berulang, itu eksponen. Kalau penjumlahan yang berulang, maka dia dikali. Nah, demikian untuk sifat 1, 2, dan 3 dasarnya. Dari dasar ini kita bisa mengembangkan sifat yang keempat. Kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Banyak siswa atau kita yang kenapa dipangkatkan 0 jadi 1 ya? Nah, misalnya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nah, ini kan dikurangi, jadi kita menggunakan sifat pengurangan. 2 kurang 2 kan 0. Jadi 2 pangkat 2 kurang 2 berarti 2 pangkat 0. Nah, kita tahu 2 pangkat 2 4. Yang di bawahnya 2 pangkat 2 4. 4 bagi 4 1. Jadi demikian pembuktiannya. 2 pangkat 0 itu jadi 1. Bagaimana kalau bukan 2? Misalnya 3 pangkat sekian, sama saja ya. Jadi prinsipnya pengurangan yang di atas dan di bawah, sehingga dia saling menghilangkan. Nah, kalau pangkat negatif seperti apa? Misalnya A pangkat min N. Nah, logikanya kita dari pengurangan, yaitu dia dibagi berarti ya. Nah, berarti ini sebenarnya 1 dibagi A pangkat M. Kalau kita naikkan, maka jadi negatif. Nah, jadi pangkat negatif adalah dianya tadinya di bawah, atau kita bisa menurunkan ke bawah. Nah, untuk yang ke-6 dan yang ke-7 itu kalau basisnya tidak sama, A kali B dipangkatkan N, maka kita gunakan sifat mana? Sifat nomor 3. Jadi ini seolah ada pangkat 1, A-nya, B-nya juga pangkat 1. Jadi M dikali 1, M dikali 1, berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi masing-masing. Bagaimana kalau dibagi? Sama, yaitu A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi tinggal dia sifat-sifatnya, pemahaman yang mendalam. Jadi kita tidak hanya menghafal rumus, tapi kita memahami lebih dalam. Kenapa begitu? Karena di ultra learning kita memahami pelajaran tidak hanya sampai how, bagaimana caranya, tapi why, kenapa. Jadi kalau selama ini kita belajar mungkin sampai how saja, bagaimana caranya? Nah, sekarang kita kembangkan menjadi why, kenapa begitu. Karena kalau kita sudah bisa menjawab why, satu, kita paham, yang kedua kita nggak lupa-lupa materi pelajarannya, dan yang ketiga kita bisa menjelaskan ke teman. Karena kalau kita bisa menjelaskan ke teman, ilmu kita lebih dalam lagi. Oke, itulah dia sifat-sifat eksponen yang tidak hanya paham, tapi tidak hanya ingat rumusnya, tapi paham mendalam, intuisi gunakan. Itulah prinsip ultra learning. Nah, kita punya soal di UTBK 2006, tapi namanya belum UTBK ya, tapi namanya adalah
TPS, tes potensi skolastik. Kalau sekarang penalaran kuantitatif. Baik, kalian sekalian, itulah dia soalnya. Silakan dilihat dulu. Nah, di bawah ada tagline Bapak. Persiapan UTBK bersama Pak Heriswandi, metodenya ultra learning dan logika ala Olimpiade Matematika. Jadi kita banyak menggunakan logika Olimpiade Matematika. Sebenarnya siapa yang ngambil ekskulnya Olimpiade Matematika banyak untungnya. Silakan lihat teman-teman atau kakak-kakak kalian di sekolah. Bagi yang udah ngambil UTBK Olimpiade Matematika, maka itu jaminan lulus UTBK lebih besar dibanding yang tidak. Nah, baiklah, kita lihat soal yang pertama. 8 pangkat X, kita ulang soalnya, dibagi 2 pangkat Y adalah 32. Ini yang pertama. Lalu 4 pangkat X dikali 2 pangkat Y sama dengan 32, tapi dipangkatkan 2. X tambah Y-nya berapa? Nah, untuk menjawab soal ini, maka kita gunakan tentu sifat-sifat dari eksponen. Nah, kemudian bisa kita gunakan eliminasi dan substitusi. Ada 2 cara eliminasi dan substitusi. Nah, coba kita gunakan eliminasi. Ya, kita ingat bahwa 8 itu 2 pangkat berapa? 8 adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 dipangkatkan X. Kemudian dibagi 2 pangkat Y sama dengan 32. 32 itu adalah 2 pangkat 4 atau pangkat 5? Pangkat 5. Nah, kalau pangkat dipangkatkan dikali. Kalau dibagi, berarti nanti dikurang. Kenapa? Karena basisnya sudah sama-sama 2. Kalau tadi basisnya belum sama, belum boleh digunakan. Misalnya gini, 8 kurang 8 pangkat X kurang Y, nggak boleh. Kenapa? Basisnya masih 8. 2 pangkat 3X min Y sama dengan 2 pangkat 5. Kalau ada 2 kiri kanan, maka basisnya sudah sama, berarti pangkatnya juga akan sama. 3X kurang Y sama dengan 5. Tinggal dia persamaan pertama untuk yang di atas. Nah, yang di bawah, yang ini, berarti kita menggunakan sifat dari pangkat dipangkatkan dan dikali. 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatkan X, 2 pangkat 2X ya. Jadi kita hilangkan satu langkah. Dikali berarti tambah Y. Sama dengan 32 tadi adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Berarti dikali jadi 10. Berarti yang atas sama dengan atas. Jadi 2X tambah Y sama dengan 10. Ini dia persamaan kedua. Ketika kita sudah punya 2 persamaan, maka kita bisa mengeliminasi. Kita bisa eliminasi, yaitu persamaan 1 ditambahkan boleh, dikurangi boleh, tergantung keadaannya. Kalau Y-nya min-min, berarti kita kurangi. Kalau plus-plus, terbalik. Kalau ada min dan Y, ada min dan plus, kita tambahkan ya. Jadi persamaan 1 ditambah persamaan 2. Maka Y-nya hilang karena plus dan min, sedangkan X-nya saling menambahkan. 3X tambah 2X, 5X sama dengan 5 tambah 10, berarti 15. Bagi 5 kiri kanan, maka dapat 3. Jadi X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya 3, maka bagaimana mencari Y? Tinggal substitusi ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Nah, kalau kita substitusi ke persamaan 1, 3X, X-nya 3, dimasukkan, kurang Y sama dengan 5. Y-nya min, pindahkan kanan, 3 ke 3, 9, 5-nya pindah kiri, 9 kurang 5, sama dengan Y, berarti sama dengan 4. Jadi X dan Y-nya sudah dapat 3 dan 4. Kalau ditambahkan, 3 tambah 4 sama dengan 7, maka jawabannya adalah D ya. UTBK 2006, tapi namanya belum UTBK. Nah, begitu. Jadi kita sudah menggunakan konsep dari pangkat dan sifat-sifatnya. Kita lanjut ke nomor 2. Jika bilangan bulat A dan B memenuhi
Jadi kita tuliskan soalnya dulu. Akar 10 dikurangi akar 5 dibagi akar 10 ditambah akar 5. Nah, kita akan mengubah bentuknya menjadi A ditambah B akar 2. Setelah kita peroleh B, A dan B, maka berapakah A dan B itu? Jadi artinya kita mencari penyelesaian yang di kiri menjadi sederhana, sehingga kita bisa menentukan nilai A dan B. Caranya gimana? Yaitu kalau ada akar pastilah kali sekawan. Akar 10 min akar 5 dibagi akar 10 plus akar 5 kali sekawan. Sekawan yang di kanan, sekawan yang di penyebut. Nah, jadi kalau ditambah berarti kurang. Akar 10 dikurangi akar 5, akar 10 dikurangi akar 5. Nah, ini bentuknya mirip. Akar 10, akar 5, tapi ada plus dan min. Maka ilmu yang digunakan adalah selisih kuadrat. Nah, jadi selisih kuadrat ini selalu digunakan di UTBK, bahkan banyak sekali. A kuadrat dikurangi B kuadrat, A ditambah B, A dikurangi B. Buktikan sendiri dengan cara A kali A kali min B, B kali A, B kali min B. Nanti akan terbukti. Itu akan menjadi sama, A kuadrat dikurangi B kuadrat. Silakan buktikan sendiri, supaya nanti lebih paham. Nah, kalau begitu kita bagaimana cara mengerjakannya? Kalau kita lihat yang di atas, sepertinya bilangan yang sama. Berarti tinggal kita kuadratkan. Kalau yang di bawah, A plus B, A min B. Nah, coba kita kerjakan yang di bawah dulu. Akar 10 dikali akar 10 alias akar 10 dikuadratkan, berarti tinggal 10. Lalu min B kuadrat, akar 5 dikali akar 5, atau akar 5 dikuadratkan, berarti 5, tapi min ya. Nah, maka min 5. Nah, yang ini kali ini, yang di atas, berbilang, berarti tinggal dikuadratkan saja. Akar 10 kuadrat adalah 10, ini dikuadratkan ya. Jadi ini sama dengan akar 10 dikurangi akar 5 dikuadratkan per yang sudah kita selesaikan. Nah, berarti akar 10 dikuadratkan 10 dikurangi 2 kali depan kali belakang. Min 2 akar 10 kali 5, 50. Min akar 5 kuadrat berarti jadi positif 5. Tambahkan ke depan 15 kurang akar 50 kita jadikan 25 kali 2. Akar 25 adalah 5. Lalu 5 akar 2. 5 kali min 2 berarti min 10 akar 2 per 5. Nah, sama-sama dibagi 5 berarti 3 dikurangi 2 akar 10. Jadi kalau kita ingin mencari bentuk A tambah B, A kurang B ini, berarti ini A ditambah, ini kebalik ya, kurangi 10 akar 2. Berarti ini A ditambah B akar 2. Salah. Ini bukan 10, sorry. Ini 4. Jadi 4 akar 2. 2 kali 2, 25. Oh, kisah. Benar 10 ya? 10, benar 10. 10 bagi 5 maksudnya 10 dibagi 5 ini adalah 2. Nah, berarti A-nya 3, B-nya min 2. Jadi A tambah B, 3 tambah min 2 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kalikan sekawan ada sekalian, tapi harus ingat rumus selisih kuadrat. Ini selalu digunakan di UTBK. Lanjut ke soal selanjutnya. Jika N memenuhi 25 pangkat
75 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,25 kali 0,25 pangkat 25 dan sebagainya. Bagaimana logikanya? Ingat di kanan itu 125, lalu ini kirinya 25, lalu dikali 25. Nah, maka tentu caranya gimana? Kita ubah 25 ini jadi 5, berarti 5 kuadrat. 5 kuadrat dipangkatkan 0,25 dikali sama ya, 5 kuadrat dipangkatkan 0,25 dan seterusnya sama dengan 125 adalah 5 pangkat 3. Nah, ini sebanyak n faktor. Berarti kalau kita kalikan pangkat dengan pangkat, kalau pangkat dipangkatkan berarti dikali. Berarti ini sama dengan 5 pangkat 0,5 dikali 5 pangkat 0,5 dikali 5 pangkat 0,5 dan seterusnya 5 pangkat 3. Ini sebanyak n lagi kan, n faktor. Nah, kalau gitu berarti kalau dikali tambah, berarti 5 pangkat 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5 dan seterusnya sebanyak n. Nah, sebanyak n dengan 5 pangkat 3. Berarti 5 pangkat 0,5n, karena kita nggak tahu n-nya ya, sama dengan 5 pangkat 3. Nah, udah terbentuk, ada 5 di kiri, ada 5 di kanan, maka pangkatnya jadi sama. Berarti 0,5n sama dengan 3, maka n-nya sama dengan kali 2 kiri kanan jadi 6. Jadi n-nya sama dengan 6. Pertanyaannya adalah n kurang 3, berarti 6 kurang 3, jadi dikalikan 6 tambah 2. Nah, berarti 3 kali 8, hasilnya 24. Oke, jawabannya adalah A. Nah, gitu. Logikanya seperti apa ini? Logikanya pangkat dipangkatkan. Lalu sebanyak n, n-nya berapa buah? Itu kan penjumlahan yang berulang. Tambah 0,5, tambah 0,5, tambah 0,5, tambah 0,5. Berarti penjumlahan yang berulang berarti sama dengan dikali. Oke, begitu tekniknya. Lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini juga harus ingat atau siswa harus bisa mengerjakan soal yang ini, yaitu kalau dia A berpangkatkan B, dia beri bilangan bulat yang positif, sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Maka berapakah nilai A dan B? Artinya kita cari A dan B-nya berapa. Berarti kita harus mengubah bentuk yang di kanan menjadi bentuk yang di kiri. Berarti menjadi 2 angka saja, yaitu basis dan pangkat. Nah, gimana logika kita berpikir? Maka logika kita berpikir adalah ini 20, ini 19. Maka ada namanya faktor persekutuan bersama. Faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan atau FPB ya. Nah, bagaimana cara kita membuat faktor persekutuannya? A pangkat B sama dengan, jadi kalau kita berpikir 2 pangkat 20 itu berarti kan 2 pangkat 19 ditambah 1. Atau kalau ditambah kan dikali ya. Nah, jadi 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 19. Lalu bagaimana memfaktorkannya? Cari bilangan yang sama, yaitu 2 pangkat 19. Jadi anggap kotak gitu ya. Nah, anggap kotak. Berarti kotaknya ditarik keluar. 2 pangkat 19 2 pangkat 1 kurang. Nah, di belakang kotak ini ada 1 atau di depannya gitu ya. Jadi boleh. Jadi 1. Nah, benarkah ini sama dengan di atas? Coba kali masuk. Ini kalikan sini lagi. Lalu ini kalikan sini lagi. 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1 kan hasilnya ini. 2 pangkat 19 dikali 1 ya hasilnya yang ini. Nah, berarti benar ya. Nah, berarti 2 kurang 1 ya 1. Berarti 2 pangkat 19. Jadi bentuk sederhana dari 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19
berarti 2 pangkat 19. Berarti A-nya ya 2. Berarti B-nya 19. A tambah B, 2 tambah 19, 21. Maka jawabannya